wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Peserta kaum Musa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita, yang sebagian ada yang offline dan sebagian juga ada yang online. Dan tentu sebagai seorang muslim itu senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dalam kondisi ada musibah. Rasulullah SAW di dalam sebuah suratnya yang dikirimkan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu di saat beliau kehilangan anaknya, itu di dalam suratnya Rasul SAW mendoakan dengan doa yang mulia, a'damallahu lakal ajr wa alhamaka as-sabra wa razaqana wa iyyaka as-sukra, di mana beliau mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membesarkan untukmu pahala karena kematian anaknya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengilhamkan kepada kamu kesabaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kami, demikian pula kepada kamu, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirnya kita di majelis seperti ini juga kita punya kesempatan untuk taklim secara online. Itu merupakan kenikmatan yang besar, yang seyogyanya kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, ma an'amallahu ala abdin nikmatan fahamidallaha alaiha ila kana dzalikal hamdu afdala min tilkan nikmah. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba satu nikmat pun yang kemudian hamba itu memuji Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan tersebut, melainkan pujian tersebut lebih utama dibandingkan nikmat tersebut. Sehingga selayaknya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang terakhir kita masih membahas putar mayustahabbu lahul wudu, perkara yang dimustahabkan, disunatkan padanya di dalam wudu. Artinya hal-hal yang disunatkan di dalam wudu itu apa saja. Yang pertama yang sudah kita bahas adalah pada saat mengingat Allah, inda dzikrillahi azza wa jalla. Ini didasarkan pada hadis, hadis Muhajir bin Kumfut, beliau mengatakan, anahu sallama ala nabi wa huwa yatawadda falam yarudda alaihi hatta tawadda farada alaihi wa qala innahu lam yamna'ni an aradda alaika illa anni karihtu an adkurallaha illa ala taharah. Bahwa beliau Muhajir bin Kumfut itu mengucapkan salam kepada Nabi, sementara Nabi waktu itu sedang wudu, dan beliau alaihi salatu wassalam tidak membalas salamnya.
sampai beliau selesai wudhu. Setelah selesai wudhu baru kemudian beliau membalas salam tersebut. Kemudian beliau bersabda, sungguhnya tidak ada yang menghalangi diriku untuk menjawab salammu kecuali dikarenakan aku tidak suka. Aku tidak suka aku mengingat Allah kecuali dalam keadaan suci. Jadi hadis ini berkaitan dengan menjawab salam, kan bagian dari zikir. Beliau menginginkan menjawab salam dalam keadaan suci. Dan ini bukan dalil ya, bukan dalil bahwa di dalam berwudu atau tatkala seorang berwudu berarti tidak diperbolehkan berbicara. Ya, tidak diperbolehkan berbicara. Bukan itu maknanya. Karena menjawab salam itu bagian dari bentuk amalan lisan gitu. Menjawab salam itu. Sementara beliau menolak untuk menjawab salam itu bukan karena sedang wudu, bukan karena sedang wudu. Ya, sehingga kalau karena sedang wudu itu menunjukkan dilarangnya berwudu untuk berbicara. Tapi bukan karena itu. Namun Nabi tidak mau menjawab salam karena beliau menginginkan, beliau tidak suka menjawab dalam keadaan belum suci. Ya, dalam keadaan belum suci karena sedang berwudu. Oleh karena itu kalau ada orang yang berwudu, ya, orang berwudu tapi sebelumnya sudah suci gitu, atau yang sering dikatakan tajdidul wudu, memperbaharui wudu, walaupun wudu sebelumnya tidak batal, maka pada wudu yang kedua diajak bicara atau diucapkan salam, maka menjawabnya tidaklah mengapa. Tidak ada karohah, tidak ada kemakruhan di dalamnya. Juga apa yang telah masyhur ya, bahwa Nabi itu beliau di setiap keadaan itu berzikir, mengingat Allah. Ya. Bentuk mengingat Allah itu dimaklumi ya, bahwa apa yang disebutkan di dalam riwayat tersebut, Nabi menjawab setelah selesai wudhu, itu tidaklah bertentangan dengan hadis beliau mengingat Allah di seluruh keadaan, karena beliau tetap menjawabnya dan mengingatnya dengan lisan. Adapun mengingat Allah dalam seluruh keadaan itu tercakup padanya mengingat Allah dengan hati, dengan lisan. Demikian pula termasuk mengingat Allah dengan mengamalkan ilmu. Ya. Nah, mengamalkan ilmu itu dasarnya mengingat Allah. Dia ingat Allah, dia ingat perintah Allah, sehingga dengannya dia menjalankan. Kemudian yang kedua, yang ini. Nah, itu yang pertama. Sekarang kita menginjak yang kedua, yaitu indan naum. Dimustahabkan wudu tatkala mau tidur. Ini dasarkan pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Barok bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah thumma taji ala shikikal aiman thumma qala Allahumma aslamtu nafsi ilaika ila akhirid du'a. Dari Barok bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata,
Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, apabila kamu mendatangi tempat tidur kamu, apabila kamu mau mendatangi tempat tidur kamu, maka berwuduklah kamu seperti wuduk kamu untuk sholat. Kemudian berbaringlah dengan sisi kanan dari tubuhnya. Kemudian ucapkanlah doa, Allahumma aslamtu nafsi, wahai Allah, hamba serahkan diriku ilaik, sampai daripada akhir hadis. Di sini Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam ya, menggabungkan antara doa tatkala mau tidur dengan wudu seperti wudu untuk sholat. Ya, kita tahu bahwa wudu untuk sholat itu kan mengangkat, wudu itu mengangkat hadas ya. Tapi kalau untuk tidur, justru tidur itu adalah pembatal wudu. Tidur itu pembatal wudu. Namun yang menjadi letak di sini adalah akhir daripada akhir aktivitas seseorang sebelum istirahat dalam keadaan suci. Maka di situ seolah-olah ada gambaran tentang husnul khotimah. Husnul khotimah, karena wudhu itu termasuk dari jenis ketaatan. Seorang dalam keadaan suci itu diharapkan banyak kebaikannya. Seorang dalam keadaan suci itu terbuka baginya amalan-amalan kebaikan. Seperti wudhu itu kan bisa untuk berzikir, ya, hukumnya walaupun sunat, untuk membaca Al-Quran, ya. Dan kita tahu bahwa tidur itu adalah kematian yang kecil, ya, dia adalah kematian yang kecil, ya. Sehingga kita tahu kalau pada kematian kecil itu dianjurkan untuk seorang dalam keadaan suci, maka orang yang sebelum meninggal atau dia meninggal itu hendaklah berada dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sering dimutlakan dengan husnul khotimah, akhir penutupan yang baik, ya. Bahkan kalau dari sisi kesuciannya, pada saat menghadap Allah, maksudnya pada saat seorang dia meninggal, disyariatkan untuk mandi, yaitu memandikan jenazah. Sehingga jenazah orang yang beriman, dia dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dan itu hukumnya fardu kifayah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, adalah lil junub idza aradal akla wasyarba wan nauma wa muawadatal jima. Disunatkan untuk berwudu bagi orang yang junub apabila dia ingin makan, ingin minum, atau ingin tidur, ya, atau ingin mengulangi jima, ya. Tentunya junub itu kalau dengan di seorang berwudu itu junubnya nggak terangkat gitu. Tetapi dengan berwudu itu ada namanya takhfiful hadas namanya, yaitu meringankan hadas, ya. Paling tidak pada anggota tubuh yang diusap di waktu wudu itu terkurangi hadas padanya, walaupun hadas secara keseluruhan itu belum hilang, ya. Ini dasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau qalat, berkata, karena Nabi alaihi salatu wasallam idza kana junuban fa arada an yakula au yanama tawaddaa wudu'ahu lis-sholati.
kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau junub, kemudian beliau ingin makan atau ingin tidur, beliau berwudu seperti wudu beliau untuk sholat. Di situ disebutkan makan. Demikian pula tidur. Lalu minumnya mana? Makan minum itu dua perkara yang jadi satu. Makanya para ulama sering membabkan bab makan minum itu cukup dengan kitabul at'imah, kitab makanan. Karena makanan sama minuman itu sudah dimaklumi, ya, dimaklumi. Kemudian tentang mengulangi jima, wa Nabi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi alaihi salatu wasallam qala idza ata ahadukum ahlahu summa arada an ya'uda falyatawadda. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, apabila salah satu dari kalian itu mendatangi istrinya, keluarganya, kemudian menginginkan untuk mengulanginya, hendaklah dia berwudu. Ya. Dan perintah ini dibawa kepada makna istihbab, ya, sebagaimana dalam hadis Abi Rafi' yang akan datang di dalam bab al-aghsalul mustahabbah, mandi-mandi yang dimustahabkan, mandi yang disunatkan, dianjurkan. Kemudian yang keempat yaitu al-wudu qoblal ightisal, yaitu wudu sebelum mandi. Ini datang dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah yabda'u fayaksilu yadayhi thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi fayaksilu farjahu thumma yatawadda wudu'ahu bissalah. Kebiasaan Rasul alaihi salatu wasallam kalau beliau mau mandi dari janabah, beliau memulai dengan beliau mencuci kedua telapak tangannya, kemudian beliau tuangkan ya, dengan telapak tangan kanannya tersebut ke tangan kirinya air, kemudian beliau mencuci dengan tangan kirinya tersebut farjahu, kemaluannya, ya, farjinya. Kemudian setelah itu beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Di dalam riwayat yang lain beliau akan gosokkan tangannya di tanah, gosok-gosokkan karena baru saja tangan kirinya menyentuh kemaluan, ya, karena kemaluan itu dia tempat yang dekat dengan keluarnya najis, ya, sehingga di situ menggosok-gosok itu adalah untuk berbersih, untuk membersihkan dari kemungkinan adanya najis, ya. Dari situ jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Artinya wudunya seperti untuk sholat sampai mencuci kaki. Adanya hadis Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau setelah selesai mandi itu bergeser baru mencuci kakinya. Itu bukanlah mencuci kaki sebagai akhir dari wudu, sehingga mencuci kaki dari wudunya itu diletakkan di akhir, bukan itu, ya, karena hadis tersebut menyampaikan disebutkan seperti wudu untuk sholat. Artinya kalau seperti wudu untuk sholat, ya, dia sampai mencuci kaki baru setelah itu mandi, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram yang merupakan syarah Bulughul Maram, beliau menyebutkan bahwa tatkala selesai mandi Nabi bergeser kakinya dari tempatnya itu, bergeser, kemudian kakinya dicuci. Ingat, beliau menyebutkan itu bukan bagian dari mencuci anggota wudu, tetapi itu adalah untuk membersihkan dari kotoran.
Karena dimaklumi tempat mandi di zaman Nabi itu tidak seperti tempat mandi di masa kita. Ya, di zaman Nabi lantainya tanah, sehingga kalau kena air itu nyiprat, maka bagian kaki itu biasanya akan ada kotoran. Maka beliau bergeser, kemudian beliau mencuci. Jadi untuk apa istilahnya, membersihkan. Itu yang benar, ya. Sehingga kalau orang mau mandi, dia berwudu dulu, bukan kemudian bagian kakinya enggak dicuci, karena hadis Nabi menggeser kakinya kemudian mencuci kakinya setelah selesai mandi. Tidak seperti itu, tapi dia selesai wudu sampai mencuci kaki baru kemudian mandi, yaitu mandi wajib. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-wudu badal akli mimma massathu naru, ay al-madbuhu ala nar, yaitu berwudu setelah makan sesuatu yang disentuh oleh api. Artinya masakan yang dimasak. Liqaulin Nabi alaihi salatu wasalam, tawaddau mimma masatin naru, berwuduklah kalian dari segala sesuatu yang disentuh oleh api, dimasak dengan api. Al-amru huna lil istihbab, ya, perintah di sini maknanya adalah untuk istihbab, untuk anjuran, sunat. Dikarenakan hadis Amr bin Umayyah Ad-Domari, dia berkata, ra'aitun nabiyya alaihi salatu wassalam yahtazzu min katfi syatin fa akala minha fa du'iya ila shalah fa qama wa taraha sikina wa shalla wa lam yatawadda. Di mana Amr bin Umayyah Ad-Domari, dia berkata, aku melihat Nabi, beliau ini memotong bagian sampil dari daging kambing. Kemudian beliau memakan sampil tersebut. Setelah itu dikumandangkan, dipanggil untuk sholat. Beliau dipanggil untuk sholat, yaitu ada adzan. Maka beliau pun berdiri, kemudian beliau menjauhkan pisau yang digunakan untuk mengambil sampil kambing tersebut, dan beliau sholat tanpa dalam keadaan berwudu terlebih dahulu. Ya, artinya dari praktek Nabi alaihi salatu wassalam itu justru beliau tidak berwudu, tetapi dari sabda Nabi memerintahkan untuk berwudu. Ya, perintahkan untuk berwudu. Ini menunjukkan bahwa perintahnya hukumnya adalah mustahab ataupun sunat. Dan kita tahu apa yang dilakukan oleh Nabi itu tidak akan keluar dari 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang dilakukan oleh Nabi itu adalah tabiat basariyah. Ya, dia adalah tabiat manusia. Seperti makan, minum itu kan tabiat manusia. Sehingga kalau seorang dia makan, ya, minum, itu tidak bisa kemudian dia mengatakan saya makan minum untuk bertakorup, untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, karena itu bukan ajaran. Ya, karena apa yang dilakukan oleh Nabi dalam hal makan minum tersebut itu sifatnya adalah jibiliyah basariyah, watak manusia. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi itu yang merupakan ajaran, seperti Nabi sholat malam, seperti Nabi sholat witir.
Kemudian yang ketiga itu suatu perkara yang dalam satu sisi itulah jibilah basariyah, sifat kemanusiaan, tetapi berkaitan dengan ibadah. Ini yang sering dikatakan sebagai wasilah. Makanya wasilah itu diterangkan bahwa al-wasail bihukmil maqasid atau bihukmil maksud, bahwa wasilah itu sesuai dengan hukum yang dituju. Contohnya naik kendaraan. Naik kendaraan itu tabiat basariyah. Karena dengan naik kendaraan itu akan menjadi cepat perjalanan, ringan, ya, merasa nyaman, ya. Tetapi tatkala berkendaraan itu karena rokib, ya, dia mengendarai kendaraan dalam rangka untuk berhaji, maka dia diberi pahala oleh Allah karena apa? Karena berkaitan dengan ibadah tersebut, gitu, yaitu haji. Oleh karena itu, untuk memahami setiap tindakan Nabi itu tidak bisa kemudian dikit-dikit orang mengatakan ini sunnah hanya dengan berpatokan pada perbuatan Nabi, karena perbuatan Nabi itu sifatnya muhtamal, sifatnya dimungkinkan ini, dimungkinkan itu, ada kemungkinan ini, ada kemungkinan itu. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, dari hadis ini lebih nampak bahwa yang dimaksud, yang disentuh dengan api itu adalah masakan dari sembelihan. Masakan dari sembelihan, ya. Karena konteks hadis adalah yahtazu min katfi syatin. Beliau ini memotong dari sampil daging kambing. Kemudian yang keenam adalah tajadidul wudu likulli sholatin, yaitu memperbaiki wudu setiap kali sholat. Liqaulin Nabi alaihi salatu wassalam tawaddu'u, li hadis Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu qol kana Nabi alaihi salatu wassalam yatawaddu'u inda kulli sholatin falamma kana yaumul fathi tawaddu'a masaha ala khufaihi wa shalla as-shalawati bi wudu'in wahidin. Al-hadits. Dalam hadis Buraidah, beliau berkata, Nabi alaihi salatu wassalam, beliau biasa berwudu di setiap kali sholat. Dan tatkala Nabi alaihi salatu wassalam, ya, itu berada pada, atau tatkala terjadi Fathul Makkah, ya, hari penaklukan kota Mekah, beliau berwudu dan beliau mengusap di atas kedua khufnya, dan beliau sholat dengan sholat dengan sholat yang lebih dari satu di situ, dengan sekali wudu, ya, dengan sekali wudu. Artinya manakala belum batal, boleh seorang dia sholat dengan wudu tersebut. Namun manakala kemudian dia mau berwudu, maka yang demikian tidak mengapa. Ini disunatkan karena apa? Karena ada tajdidul wudu, ada untuk memperbaharui wudu. Cukup jelas. Kemudian yang ketujuh, al wudu kullama hadasun naqidun, yaitu wudu tiap kali terjadi hadas yang membatalkan wudunya, ya. Ini dasarkan pada hadis Bilal, bahasanya Nabi alaihi salatu wassalam sami'a khoskhosatahu, ya,
tatkala beliau mendengar suara sandalnya ya. Qasqasyah itu sauta na'laihi, yaitu suara sandalnya. Ya. Yang beliau dengar itu amamahu fil jannah. Ya. Ada di hadapan beliau di surga waktu itu. Maka Nabi pun bertanya kepada Bilal, bima sabaktani ilaiha, dengan sebab apa kamu bisa mendahului aku di dalam surga? Maka beliau kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ma'adzantu qattun illa sholaitu raka'atain wala asobani hadasun qattun illa tawaddu'tu indahu. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam lihada. Waktu itu Nabi bersabda, ya, bertanya, kenapa kamu bisa mendahului aku di surga? Maka beliau berkata, ya Rasul alaihi salatu wassalam, tidaklah aku beradzan, ya, tidaklah sekalipun aku beradzan kecuali aku sholat 2 rakaat dulu, ya, kecuali aku sholat 2 rakaat, dan tidaklah menimpa diriku itu hadas, melainkan aku akan berwudu, ya, indahu, artinya sesegera setelah wudu itu batal. Maka kemudian Nabi bersabda, lihada, oh karena ini gitu. Jadi karena ini kamu bisa mendahului aku di surga. Kemudian yang ke-8, al-wudu'u minal qai, yaitu wudu karena muntah. Didasarkan pada hadis Mi'dan bin Abi Tolhah dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah alaihi salatu wassalam qa'a fatfara fatawadda'a falaqaitu sauban fi masjid Dimashq fadzakartu dzalika lahu fayuqal shadaqa anna sababtu lahu wudu'ahu. Hadis Mi'dan bin Abi Tolhah dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau muntah, kemudian beliau berbuka. Ini mengisyaratkan beliau sakit, ya. Fatawaddo'a, kemudian beliau berwudu, ya, beliau berwudu, ya. Maka kemudian aku menemui Sauban di masjid di kota Damaskus. Aku sebutkan hal yang demikian untuk beliau, ya. Kemudian beliau pun berkata, sodako, ya, itu sudah benar. Saya salah, ya, saya yang menuangkan untuk beliau itu bukan wudu, ya, wadu bacanya. Anna sababtu lahu, ya, wadu'ahu, sayalah yang menuangkan untuk beliau alat untuk berwudunya, yang dimaksud airnya. Sayalah yang istilahnya menuangkan airnya. Ini pembahasan seputar masalah sunat-sunat di dalam perkara-perkara yang disunatkan untuk wudu, ya, perkara-perkara yang disunatkan untuk wudu. Ini sudah jam berapa? 44. Sampai jam berapa? 50, ya. Kita lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya, bahwa idu tahtaju al-mutawaddi'atu ilaiha. Jadi berbagai macam faedah yang dibutuhkan oleh wanita yang berwudu, berbagai faedah. Yang pertama adalah la haraj fil kalam asna al wudu fahuwa mubahun wa laisa fi sunnati ma yadullu ala man'ihi. Tidak mengapa untuk berbicara di tengah wudu, itu adalah hal yang mubah
ya, tidak ada di dalam sunnah sesuatu yang menunjukkan larangan dari berbicara di kala wudu. Adapun apa yang terjadi ya pada Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana beliau tidak menjawab salam kepada Muhajir bin Kunfut pada saat beliau mengucapkan salam, itu bukanlah menunjukkan makruhnya berbicara dalam wudu. Namun beliau menginginkan nanti kalau menjawabnya setelah selesai wudunya, yaitu setelah sudah suci gitu. Ya, setelah sudah suci. Ini penting ya, hadis yang tadi kita singgung tentang Nabi tidak menjawab salam di kala wudu, itu kalau seorang tidak melihat penjelasan ulama, kadang menjelaskan sendiri-sendiri ya, sampai pernah ya saya lihat itu, karena dia tokoh di sebuah perkumpulan, kan teman-temannya ada yang berwudu, sedang berwudu untuk sholat jamaah waktu itu di masjid ya, Masjid Agung Wates. Dia negur sambil agak marah ya, ditegur orang-orangnya, teman-temannya, sambil dia katakan dengan ucapan yang cukup pedas secara hukum ya. Kemudian dia menggunakan hadis ini gitu, yaitu hadis innahu lam yamna'ni an arud an aruda ya, bukan an aroda tapi an aruda, saya tulis ya, an aruda alaika illa anikarihtu an adkurallaha illa ala taharatin. Dia menggunakan hadis ini, tapi istidlalnya itu salah ya, pengambilan hujahnya salah. Kemudian yang kedua, laisa hunaka du'aun au dzikrun asna al wudu, innama dzikru ba'dal wudu kama taqaddam. Tidak ada di sana dalam wudu itu doa atau dzikir di tengah wudu. Sesungguhnya dzikir itu hanya berlaku setelah wudu, sebagaimana telah berlalu. Kalau dalam kitab saya di halaman 33 ya, pada poin ke-7 ya, itu sudah dibahas, yaitu doa quli asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ucapkanlah kamu wahai seorang wanita, karena ini kitab fikun nisa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang itu akan dibukakan pintu surga yang 8. Dia akan bisa masuk dari mana saja yang dia menghendakinya. Kalau sampai disebutkan pintu surga itu yang 8 dibukakan, itu menunjukkan bahwa wudu ini membuka pintu kebaikan yang banyak ya, orang yang wudu. Dan ini ada isyarat ya, bahwa sucinya dohir itu bisa mempengaruhi kesucian batin. Suci dohir bisa mempengaruhi sucian batin. Sebaliknya pula, kesucian batin itu akan membawa kesucian dohir. Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di mengatakan, man aslaha batinahu aslahallahu lahu al-ahwalah wa saddadahu fil aqwali wal af'ali. Beliau menyebutkan, barang siapa yang memperbaiki batinnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki untuk dia itu seluruh keadaannya. Dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membimbing dia itu di dalam ucapan dan perbuatannya.
Ya. Nah, ini yang kedua ya, dan masih ada ya yang ketiga dan keempat, namun karena waktu yang tidak mencukupi ya, kita cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Coba saya lihat di grup ya. Ada pertanyaan di sini tentang hukum bercakap-cakap di kamar mandi, bagaimana ya Ustadz? Ini sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Kaitannya dengan kamar mandi itu saat ini kan menjadi tempat yang bercampur padanya itu toilet ya. Ya, kalau seperti itu tidak diperbolehkan ya. Ya, tidak diperbolehkan. Ini sudah kita bahas. Tapi bagaimana kalau seorang berada di kamar mandi dia bercakap-cakap ya? Ya, hukum bercakap-cakap di tempat mandi itu sebenarnya tidak ada masalah. Karena ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, pada saat beliau mandi bareng dengan Nabi itu sambil bercanda ya, sambil bercanda. Dan tentu sambil bercanda itu menjadikan mandi bisa lebih lama, sehingga hal tersebut diperbolehkan. Hanya saja kalau kamar mandinya itu menyatu dengan WC ya, yang digunakan untuk buang air besar dan buang air kecil, maka di situ ada sesuatu yang memalingkan dari kebolehannya ya, bolehannya. Wallahu taala a'lam. Ya. Ini satu pertanyaan saja. Yang lain ada? Hah? Kayaknya cuma satu. Satu chat ada dua. Dan apakah berbekam membatalkan wudhu? Ya. Ya. Tentang bekam itu kan keluar darah. Ya. Dan di dalam nawaqitul wudhu itu tidak disebutkan tentang permasalahan ini. Ya. Karena yang batalkan wudhu itu khurujud dam, yang dimaksud adalah keluarnya darah haid dan darah nifas. Adapun pembahasan seputar masalah berbekam menurut kitab ini tidak disebutkan ya. Itu sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Coba saya lihat ya. Yaitu pada bagian nawaqitul wudhu itu tidak disebutkan di situ ya. Namun nanti akan kita lihat ya penjelasan perkara ini ya, apakah membatalkan wudhu atau tidak. Tapi yang jelas ya, keluar darah dari bekam itu dimaklumi ya. Dimaklumi pernah di zaman Nabi adalah seorang sahabat yang sedang sholat kemudian terkena panah. Dan itu sahabat itu tidak menghentikan sholatnya. Nabi alaihi salatu wassalam juga mendiamkannya. Andai kan itu membatalkan wudhu, otomatis sahabat itu akan membatalkan sholatnya ya. Oleh karena itu pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini bahwa bekam itu tidak membatalkan wudhu. Memang ada sebagian yang membahas seputar masalah keluarnya darah itu sedikit dan banyaknya. Artinya kalau banyak itu
menjadikan sholatnya batal. Ingat, menjadikan sholatnya batal. Tidak dibahas wudunya batal, tapi sholatnya batal. Ya, adapun kalau wudu itu bisa batal, bisa tidak. Karena penyebutannya adalah dalam permasalahan sholat, ya, sholatnya batal. Karena kita tahu bahwa batalnya wudu dengan batalnya sholat itu ada perbedaan. Setiap pembatal wudu pasti pembatal sholat. Namun bukan setiap pembatal sholat itu pembatal wudu. Contoh misalnya najis. Adanya najis di badan, bukan keluar najis tapi ada najis. Itu bisa membatalkan sholatnya manakala dia tahu ada najis, dia lanjutkan sholatnya. Tetapi wudunya nggak batal. Maka kalau darah itu dianggap sebagai najis, kemudian membatalkan wudu, dan itu letak pembahasan di kalangan para ulama, ya, yaitu sebagai najis membatalkan sholatnya, namun itu tidak membatalkan wudu, karena sesuatu yang menempel dari najis pada tubuh orang yang berwudu itu tidak membatalkan wudunya, sebagaimana Nabi pernah menyebutkan, ya, untuk orang yang sholat kemudian mau masuk masjid hendaklah memperhatikan sandalnya. Kalau sandalnya ada kotoran, hendaklah diusap-usapkan di tanah. Juga tatkala Nabi sholat kemudian diberitahu kalau di sandalnya ada najis, beliau melepaskannya dan tidak membatalkan wudunya, karena beliau terus melakukan sholatnya, gitu. Beliau tidak membatalkan sholatnya, tidak pula batal wudunya, karena beliau meneruskan sholatnya, ya. Padahal itu najis, ya, itu najis. Dan kita tahu darah itu kalau dikatakan najis, ya, itu ada sisi pembahasan. Darah andaikan dikatakan najis telah keluar dan berubah menjadi kotoran dan semisalnya. Tapi yang benarnya itu bukan najis, itu. Darah itu bukan najis. Sehingga adanya donor darah itu adalah hal yang dimaklumi, gitu. Ya, berbeda dengan darah haid, berbeda dengan darah nifas. Yang dimungkinkan andaikan itu masuk najis itu adalah darah yang keluar dalam bentuk kotor seperti nanah dan semisalnya. Itu sebenarnya, ya, pendapat yang lebih kuat itu kotoran namun bukanlah najis, ya. Makanya ada seorang sahabat yang sholat dalam keadaan dari kakinya itu keluar darahnya itu dari bisul. Andaikan itu najis yang membatalkan wudu, ya, niscaya dia akan membatalkan sholatnya, namun dia tetap meneruskan sholatnya. Sehingga berbekam dalam perkara ini termasuk dari jenis darah yang keluar dan itu tidak membatalkan wudu. Ada yang lain? Cukup, insya Allah. Masih ada? Tidak ada, ya. Kita cukupkan sekian. Kalau ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.